Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Evelyn di Beauty Room. Nah, kali ini kita akan ngebahas yang namanya rambut rontok. Pasti kalian kesel banget kan, kayak setiap kali ngisi rambutnya rontok. Terus nanti nggak diapa-apain juga rontok. Nah, kita perlu tahu dulu nih, gimana sih sebenarnya rambut rontok itu. Terus kita harus tahu juga teori-teori tentang rambut rontok, biar kalian tuh lebih paham dan teredukasi. Ayo kita bahas. Di episode kali ini kita bakal ngebahas semuanya. Iya, semuanya. Tentang rambut rontok. Apa sih penyebabnya? Terus kayak gimana kamu bisa dapet rambut rontok, misalkan kayak faktor keturunan atau apa. Jadi kita tuh bisa mengatasinya dan kita juga bisa mencegahnya. Gitu. Nah, ayo kita simak apa sih sebenarnya faktor-faktor rambut rontok itu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai rambut rontok nih. Sebenarnya rambut rontok itu adalah salah satu masalah rambut yang sering dialami oleh banyak orang. Tergantung juga apakah rambut kamu itu rontoknya secara normal atau tidak. Nah, nanti akan kami jelaskan ya bahwa kalau misalkan memang rambut kamu itu rontok parah banget, ya berarti sampai kamu akan mengalami kebotakan nih atau rambut kamu mengalami penipisan. Nah, untuk rambut rontok itu sebenarnya bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor genetik, hormonal, stres, maupun faktor kesehatan. Sementara kamu pasti penasaran kan, sebenarnya berapa banyak sih rambut yang normal itu rontok? Sebenarnya manusia tuh bisa kehilangan sekitar 50 sampai 100 helai rambut per hari. Jika jumlah rambut yang rontok itu lebih dari itu, maka bisa jadi kamu memang mengalami rambut rontok yang berlebihan. Misalnya kamu sampai mengalami kebotakan, kayak penipisan rambut. Nah, itu berarti namanya kamu baru rontok sampai parah banget nih. Karena kalau misalkan memang rambut kamu itu panjang, maka akan terlihat jauh lebih banyak. Padahal belum tentu kalau misalkan itu ternyata lebih dari 100 helai per hari, ya kan? Nah, makanya kalau misalkan rambut kamu pendek akan terlihat lebih sedikit. Makanya terkesan, oh habis potong rambut, rambutnya rontoknya nggak parah nih. Sebenarnya padahal nggak tentu juga. Jadi kamu harus tahu juga ya bahwa memang normal-normal aja bahwa per hari itu kita bisa 50 sampai 100 helai rambut. Sementara penyebab rambut rontok seperti yang tadi saya sebutkan yaitu salah satunya faktor genetik. Rambut rontok itu bisa diturunkan dari orang tua. Jadi kalau misalkan emang faktor genetik ya nggak bisa apa-apa sih sebenarnya karena namanya keturunan ya. Jadi kamu hanya bisa mungkin menggunakan produk-produk untuk menumbuhkan rambut seperti itu. Cuman sebenarnya kalau misalkan dibilang eee, parah banget atau tidaknya tergantung juga ya. Jadi kamu tetap harus mengetahui faktornya. Nah, untuk kedua yaitu faktor hormonal. Misalnya ada perubahan hormonal, misalnya menopause, atau persalinan, atau mungkin hamil, itu bisa jadi menyebabkan rambut rontok. Nomor tiga yaitu faktor stres. Stres itu tentu saja bisa menyebabkan rambut rontok ya, karena kita itu kalau stres emang biasanya larinya ke fisik gitu. Jadi rambut itu bisa gampang rontok juga gitu kan di kepala ya. Oke lanjut. Untuk selanjutnya adalah faktor kesehatan. Nah, beberapa seperti penyakit anemia, tiroid, autoimun disease, itu sebenarnya bisa menyebabkan rambut rontok. Jadi memang kalau orang sakit itu, bisa rambut rontok ya, misalkan kayak kemoterapi terus, karena kanker gitu, jadi kemoterapi itu bisa jadi rambut rontok juga. Tapi terakhir nih, adalah faktor gaya hidup. Nah, kalau ini kamu bisa mencegah dan bisa stop semua nih. Jadi misalkan apa, seperti misalnya kamu menggunakan produk perawatan rambut yang keras atau kebiasaan menyisir rambut yang terlalu keras. Nah, itu kan berarti gaya hidup. Kamu bisa menghindarinya dengan cara kamu bisa menghindarinya dengan cara tidak menggunakan produk rambut itu lagi ataupun tidak menyisir rambut terlalu keras lagi atau yang lain lagi adalah kurang tidur. Nah, kurang tidur ini ternyata juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab rambut rontok loh. Nah, tuh, jadi sekarang kamu tahu kan faktor-faktor penyebab rambut rontok. Sekarang kamu juga harus tahu gimana sih cara untuk mengatasi rambut rontok ini.
Sebenarnya tergantung penyebabnya sih ya, tergantung faktornya juga. Kalau misalkan kamu udah tahu nih faktornya apa, baru kamu akan tahu cara mengatasinya, ya kan? Make sense gak sih? Nah, lalu bagaimana cara mengatasi rambut rontok? Seperti yang tadi saya bilang, tergantung penyebabnya ya. Kalau misalkan memang tidak ada cara lagi untuk mengatasinya secara permanen, mungkin kamu bisa melakukan perawatan untuk meminimalkan rambut rontok. Karena misalkan rambut rontok itu disebabkan dari hormonal atau stres kesehatan, maka kamu perlu mengatasi faktor penyebabnya terlebih dahulu gitu. Tapi kalau seperti yang genetik, ya susah gitu kan, karena memang keturunan. Sekarang ada sih tanam rambut kayak gitu kan di luar negeri, atau mungkin di Indonesia juga sudah ada sebenarnya. Nah, itu juga bisa kamu lakukan, cuman itu bukan salah satu cara mengatasi rambut rontok ya, itu mungkin lebih ke solusi gitu, supaya rambut kamu itu tebal lagi gitu. Oke, saya lanjutkan ke cara untuk mengatasi rambut rontok ya. Berikut adalah tips untuk mengatasi rambut rontok. Yang pertama, gunakan shampoo dan conditioner yang lembut. Kemudian, kamu tidak boleh juga menyisir rambut terlalu keras. Jadi kalau menyisir itu dari bawah, tengah, baru ke atas. Tidak boleh dari atas dulu ya, karena nanti akar rambut kamu tidak kuat untuk menahan semua beban yang kamu berikan gitu. Jadi dia nanti akan rontok. Jadi kalau kamu nyisir itu pelan-pelan ya Besti, dari bawah pelan-pelan ke atas. Maka sebenarnya riset itu menunjukkan bahwa sebenarnya rambut yang basah itu akan lebih mudah untuk patah maupun rontok daripada rambut yang sudah kering. Kalau aku sendiri sih ya, jujur nggak pernah sisiran karena aku langsung keringin rambut pakai hair dryer. Kenapa begitu? Ya karena itu tadi, menyisir rambut dengan keadaan basah itu benar-benar riskan untuk rambutnya rontok. Karena ya jujur aku sendiri juga rambutnya rontok lumayan parah ya gitu. Jadi kita menghindarilah hal-hal seperti itu gitu untuk mengatasinya. Makanya gak boleh menyisir rambut terlalu keras. Kalau bisa ketika kamu itu setelah keramas menggunakan anduk itu cukup ditepuk-tepuk atau mungkin diperas gitu ya. Jadi ditekan-tekan. Tidak boleh diusap-usap karena itu bisa menyebabkan rambut kita rontok, kemudian bisa bercabang juga itu. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan produk perawatan rambut yang sesuai dengan jenis rambut kamu. Ini udah pasti ya karena kan ada orang yang memang tidak cocok memakai sampo A, tidak cocok memakai perawatan rambut B kayak gitu. Itu kalau bisa dihindari karena memang setiap jenis rambut kita itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa sama emang cocok-cocokan. Selain itu juga kamu harus tidur yang cukup. Nah, selain tidur yang cukup yaitu harus mengurangi stres gitu. Nah, memang sih beberapa tips ini yang bisa kamu lakukan. Cuman kalau memang nggak manjur, kita bahas ya. Nah, jadi kamu sekarang udah tahu kan gimana cara mengatasi rambut rontok. Sekarang tugas kamu adalah cepet-cepet tuh atasi rambut rontok kamu. Kalau enggak nanti makin lama makin botak loh. Emang kamu mau jadi tambah tua? Nggak banget kan. Bagi kita ini cewek guys. Kita nggak bisa kalau misalkan rambut kita tuh rontok terus nanti nambah makan tipis ya kan. Duh, kebayang nggak sih? Kayak botak gitu, pitak. Aduh, nggak banget deh. Pokoknya kamu harus cepet-cepet mengatasi rambut rontok kamu. Nah, kalau misalkan sampai semua cara udah kamu lakuin nih, tapi tetap gak kunjung membaik. Nah, sebaiknya sih ya saran dari aku, kan aku bukan dokter ya kan. Jadi kamu tetap harus konsultasi ke dokter. Gimana? Ya kamu ke rumah sakit, terus kamu konsultasi ke dokter kulit. Ini benar-benar penting banget ya. Gak boleh sembarang dokter, harus dokter kulit. Supaya kamu tuh bisa tahu sebenarnya penyebab yang kamu ini kan cuman menganalisa sendiri nih ya kan. Cuman diagnosis sendiri. Tapi kalau dokter kan lebih paham gitu. Jadi dia lebih tahu segala masalah kamu gitu. Nah, setelah kamu ke dokter kulit, kamu nanti akan direkomendasikan obat dan mungkin kayak beberapa saran-saran gitu ya. Misalkan kayak kamu nggak boleh makan yang jorok kayak gitu ya, nggak boleh makan yang aneh-aneh, terus kayak nggak boleh
bergadang gitu-gitu, mungkin ada wajar banget gitu loh. Nah, kalau misalkan semuanya udah kamu lakuin dan kamu masih tetap aja rambutnya rontok, kamu harus cepet-cepet deh ke dokter pokoknya. Nurut sama aku, oke? Episode kali ini menarik banget kan? Kamu pasti tertarik banget kan? Gimana, kamu mau terus dengerin edukasi-edukasi mengenai perawatan wajah, perawatan kulit, masalah rambut, perawatan badan, fashion, dan lainnya hanya di Beauty Room, oke? Nah, makanya kamu harus like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan sama edukasi-edukasi terbaru mengenai kecantikan dan fashion. Oke, mungkin sampai sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan Evelyn di Beauty Room. Bye-bye!